Bagaimana jika Jenderal TNI yang sedang cuti dinas malah terkena razia ilegal oleh oknum polisi? Lalu oknum polisi tersebut meminta uang damai sebesar Rp500.000. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jenderal Bram Santosa adalah nama yang melegenda di kalangan militer Indonesia, khususnya pasukan elit Kopassus. Kini, setelah puluhan tahun menjalani misi-misi berbahaya di medan tempur, ia akhirnya mengambil cuti yang telah lama tertunda. Tak ada ajudan, tak ada iring-iringan pengawal. Hari itu ia ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa. Ia mengenakan kaos oblong pudar dan celana jeans lusuh, sangat kontras dengan pangkat bintangnya. Mobil yang ia kendarai pun bukan mobil dinas militer, melainkan Land Cruiser tua tahun 1980 berwarna hijau zaitun yang penuh goresan kenangan. Mesin mobil memang tak semulus dulu, tapi suara khas mesinnya memberi rasa nostalgia yang tak tergantikan. Ia sengaja memilih rute pedalaman, menghindari jalan utama yang macet dan ramai. Jalur ini sunyi, dikelilingi hutan dan perkebunan. Tapi ketenangan itu bukan tanpa resiko. Dalam sunyi itulah kadang bahaya tersembunyi. Dan hari itu, bahaya sedang menunggunya di balik kelokan sepi. Awan kelabu menggantung rendah di langit, menebarkan rasa sunyi yang menggigit. Udara sore terasa lembab namun sejuk, seakan memberi peringatan akan datangnya hujan. Di kejauhan, tepat di tikungan yang dikelilingi barisan pohon karet, Bram melihat keramaian kecil. Beberapa kendaraan terlihat berjajar di pinggir jalan. Dihentikan oleh dua sosok berseragam polisi, lalu lintas. Mereka tampak sibuk memeriksa surat-surat para pengemudi, berbicara dengan nada keras, dan sesekali menepuk-nepuk kap mobil dengan ekspresi tak ramah. Bram memperlambat laju mobilnya. Ia mengerutkan kening, merasa ada yang janggal, namun tetap memilih untuk mengikuti prosedur. Tanpa ada rasa bersalah, ia menepi perlahan ke sisi kiri jalan. Ia bukan tipe orang yang panik hanya karena razia. Sebagai warga negara, ia selalu memastikan kelengkapan surat-surat kendaraannya. Namun pengalaman panjangnya di dunia intelijen membuatnya peka. Ada sesuatu yang tak beres dengan razia ini. Seorang dari dua polisi itu segera melangkah mendekati Land Cruiser Bram. Gerak langkahnya cepat namun tidak sopan. Wajahnya menunjukkan sorot curiga, seperti sedang berburu kesalahan. Begitu tiba di sisi jendela yang telah Bram turunkan, ia langsung membuka percakapan tanpa salam atau basa-basi. "Selamat sore, Pak. Tunjukkan SIM dan STNK." Nada suaranya datar, tapi mengandung tekanan. Bram tetap tenang, tidak menanggapi ketidaksopanan itu. Ia membuka dompet kulit tuanya dan mengambil dokumen yang diminta. "Silakan," ujarnya singkat sambil menyerahkan surat-surat. Matanya menatap tajam, bukan dengan marah, tetapi penuh wibawa. Polisi itu mengambil surat dengan cepat, matanya bergerak cepat memeriksa. Namun Bram tahu, ia bukan sedang memverifikasi, tapi sedang mencari-cari celah. Pengalaman sebagai jenderal intelijen membuatnya mengenali bahasa tubuh seperti itu. Bahkan sebelum polisi itu berbicara, Bram sudah bisa menebak akan ada permainan kotor yang dimulai di sini. Polisi itu berdiri di depan mobil, masih memperhatikan surat-surat Bram yang sebenarnya sudah jelas lengkap. Ia menggeleng pelan, berpura-pura serius memeriksa. Beberapa detik kemudian, ia mengembalikan dokumen itu dengan ekspresi dibuat-buat. "Maaf, Pak, ada pelanggaran. Lampu rem belakang Bapak mati," katanya datar. Bram menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Lampu rem belakang, ia baru mengeceknya semalam sebelum berangkat. Semuanya menyala sempurna. Ia tahu polisi itu sedang mengarang alasan, mencoba menjebak. "Kau yakin?" tanya Bram sambil menyipitkan mata. Tapi polisi itu tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Iya, Pak. Aturan tetap aturan," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Ini bukan prosedur. Ini penipuan jalanan dengan seragam resmi." Namun Bram masih menahan diri. Ia tahu bagaimana memperlakukan orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia hanya belum memutuskan apakah akan menyelesaikannya dengan diam atau memberi pelajaran. Polisi itu memiringkan tubuhnya sedikit, lalu bersandar di pinggir pintu mobil Bram. Ia tersenyum sinis, senyum yang bukan ramah melainkan ancaman.
Tapi begini, Pak. Kalau Bapak mau cepat, saya bantu. 500.000 cukup, damai di tempat. Suaranya pelan, penuh niat tersembunyi. Saat itu juga atmosfer berubah. Udara yang semula tenang berubah mencekam. Burung-burung di pepohonan mendadak terbang, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Jenderal Bram mendengarnya dengan ekspresi tak berubah. Di kepalanya, satu kalimat berputar-putar. Ini bukan razia, ini pemalakan. Ia perlahan mematikan mesin mobil, tangannya dingin tapi tenang. Kemudian ia membuka pintu, melangkah keluar dengan tubuh tegap. Sepatu boot tuanya menghentak tanah berdebu. "Uang damai?" gumamnya pelan. Matanya menatap lurus ke mata polisi itu. Saat itu angin berembus kencang, dan Bram berdiri seperti sosok bayangan kemarahan yang tak bisa dihentikan. Suasana mendadak menegang, seakan dunia menahan napas. Bram menghela napas panjang, napas yang lebih menyerupai dentingan palu godam, yang bersiap menghantam logika seorang penjahat berseragam. Tangannya bergerak ke kunci kontak, memutar perlahan hingga mesin mobil tuanya mati. Udara mendadak terasa lebih sunyi. Hanya terdengar suara gesekan dedaunan dan derik serangga dari hutan sekitarnya. Bram membuka pintu dengan tenang, namun setiap gerakannya membawa aura ancaman. Tubuh tegapnya keluar dari kendaraan, berdiri kokoh di hadapan polisi yang kini harus mendongak, karena postur Bram yang jauh lebih tinggi. Tatapan sang jenderal tidak biasa. Itu adalah tatapan seorang veteran perang, pemimpin di medan operasi khusus yang sudah berkali-kali menatap kematian. "Uang damai," ucapnya dengan nada nyaris berbisik, namun penuh tekanan. "Kau tahu siapa aku?" Lanjutnya dengan suara khas komandan yang terbentuk dari medan tempur, bukan podium. Dentuman suaranya memukul tepat ke dada si polisi, mematahkan sisa keberanian yang tadi sempat ia bangun. Polisi itu tersentak, wajahnya menegang, namun ia masih mencoba bertahan dengan sikap sok tegas. "Saya tidak peduli siapa Anda," katanya sambil sedikit mengangkat dagu. Suaranya terdengar kaku, dan getaran samar mulai merayap di balik kata-katanya. Ia berpura-pura kuat, tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ia kini sedang menghitung risiko. "Bapak tetap melanggar. Saya hanya menjalankan tugas. Mau bayar atau tidak?" Lanjutnya, kini dengan nada yang lebih cepat, nyaris tergesa. Namun Bram menangkap satu detail penting. Mata polisi itu bergerak ke samping, melirik ke arah rekannya yang berdiri gelisah di balik motor patroli sekitar 3 meter dari lokasi mereka. Rekan itu terlihat resah, seolah menunggu aba-aba. Ini bukan sekadar pemerasan. Bram tahu, mereka biasa bekerja secara berpasangan. Jika satu gagal menekan, yang lain siap mengintimidasi dari arah lain. Namun kali ini mereka tidak berhadapan dengan pengemudi biasa. Mereka sedang bermain api di atas ladang amunisi. Bram mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Suaranya tiba-tiba naik, menggelegar. Bukan sekadar marah, tapi perintah dari seorang yang sudah memimpin pasukan dalam operasi hidup mati. "Kau menuduh tanpa bukti, memeras warga sipil. Ini bukan cara penegak hukum." Suaranya menggema keras menembus kesunyian hutan karet, menggetarkan udara seperti ledakan kecil. Beberapa burung beterbangan dari pohon-pohon tinggi, menciptakan riak ketegangan yang semakin terasa nyata. Polisi itu terdiam sejenak, matanya membesar. Gugup mulai tampak jelas dari gerak-geriknya. Ia mundur setengah langkah, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tubuh Bram terasa terlalu besar untuk dilawan hanya dengan lencana dan pistol. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Rekannya yang berada di belakang motor, bahkan tampak ragu ingin mendekat atau menjauh. Bram berdiri kokoh seperti benteng. Ia tidak mengancam, tapi kehadirannya cukup untuk membuat dua polisi itu menyadari. Mereka sudah melampaui batas, dan sedang bermain dengan orang yang seorang yang salah. Terpojok dan mungkin juga panik, polisi itu membuat keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Dengan tangan tergesa, ia mencabut pistol dari sarung di pinggangnya. Moncong senjata itu kini diarahkan langsung ke wajah Bram. Hanya beberapa jengkal dari keningnya. "Jangan macam-macam, Pak. Ini wilayah kami." Teriaknya, kali ini nadanya penuh gemetar. Suaranya tidak lagi terdengar seperti aparat, tapi seperti preman yang sedang kehilangan kendali.
Detik itu juga atmosfer berubah menjadi tegang seperti benang basah yang ditarik kuat dari dua arah. Angin seolah berhenti bergerak. Hutan menjadi sunyi senyap. Rekannya di belakang motor refleks menyentuh pinggangnya, seolah hendak ikut bersiaga. Tapi tidak ada yang bergerak secepat keputusan yang baru saja dilakukan si polisi. Ia telah menodongkan pistol ke seorang jenderal aktif, pemimpin pasukan paling terlatih di negeri ini. Dan dalam dunia mereka, itu sama saja dengan menyulut ledakan. Bram tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Ia hanya menatap, dingin dan tajam, penuh perhitungan. Bram berdiri tegak seperti pilar baja yang tak tergoyahkan. Pistol yang menempel di wajahnya seolah tak ada artinya. Ia menatap langsung ke mata polisi itu. Mata yang kini mulai goyah, kehilangan fokus. Suara Bram keluar pelan, datar. Tapi justru itulah yang membuatnya terdengar mematikan. Kalau kau berani menarik pelatuknya, katanya sembari melangkah satu langkah ke depan, mendekatkan wajahnya hingga nyaris menyentuh senjata itu. Pastikan kau siap menghadapi akibatnya. Tatapan matanya menelanjangi ketakutan di balik sorot mata sang polisi. Suara itu bukan hanya ancaman, tapi kenyataan. Di balik ketenangan itu, tersembunyi puluhan tahun pengalaman dalam situasi terburuk yang tak pernah dibayangkan oleh orang sipil. Saat itu, waktu seolah berhenti. Tak ada yang bergerak. Tak ada suara lain. Dunia menyaksikan dua sosok berdiri dalam ketegangan maksimal. Satu gemetar dengan pistol di tangan, satu lagi diam seperti batu karang di tengah badai. Namun sesuatu akan segera pecah. Dan Bram tahu, waktunya hampir tiba. Tanpa diketahui oleh kedua polisi itu, bahaya justru datang dari langit. Seekor drone kecil nyaris tak bersuara melayang pelan di atas pepohonan. Ukurannya kecil, tapi kameranya mampu menampilkan wajah siapapun dengan jelas, bahkan dari ketinggian 20 meter. Itu bukan drone milik warga sipil biasa, melainkan properti khusus Satuan Intelijen Militer. Pengendalinya adalah Letnan Saka, tangan kanan Jenderal Bram, yang sejak awal memang telah diberi perintah untuk mengawasi dari jauh. Meskipun jenderal sedang cuti, tidak ada dalam protokol pasukan Kopassus yang membiarkan pemimpin mereka berkeliaran sendirian tanpa pengawasan, apalagi di jalur rawan seperti pedalaman ini. Saka duduk di dalam mobil taktis berkamuflase, beberapa kilometer di belakang, matanya fokus pada layar pemantau. Begitu melihat pistol ditodongkan ke wajah jenderal, tangannya langsung bergerak cepat, menekan tombol peringatan. Prosedur siaga satu pun segera dijalankan. Dalam dunia mereka, detik bisa jadi batas antara hidup dan mati. Hanya dalam waktu 3 menit setelah sinyal darurat dikirim, suasana hutan yang tadinya hening berubah total. Deru mesin terdengar dari kejauhan, menggetarkan tanah seperti gemuruh badai yang mendekat. 2 truk lapis baja dengan bendera merah putih kecil di sisi kaca depan melaju kencang melalui jalan tanah, diikuti oleh 1 jeep taktis ringan yang lebih gesit. Ban-ban besar mengoyak tanah basah, menyemburkan lumpur ke segala arah. Polisi yang masih menodongkan pistol kini benar-benar kehilangan kendali. Tangannya mulai gemetar hebat, mata liar mencari arah suara. Dalam benaknya, ia mungkin mengira itu hanya patroli biasa. Namun kecepatan dan formasi kedatangan kendaraan itu menyampaikan pesan lain. Mereka datang bukan untuk patroli. Mereka datang untuk penyergapan. Jantungnya berdegup liar. Pistol di tangannya, yang sebelumnya terasa seperti alat kekuasaan, kini berubah jadi beban yang membakar. Ia mulai menyadari. Tindakannya baru saja membuka gerbang neraka. Truk pertama berhenti dengan hentakan keras. Pintu terbuka serempak dan belasan prajurit Kopassus melompat keluar seperti bayangan kematian. Seragam loreng, helm baja, rompi pelindung, dan senapan SS-2 dengan lampu taktis menyala. Mereka membentuk formasi melingkar, dalam waktu kurang dari 10 detik, menunjukkan latihan yang sudah diasah bertahun-tahun. Letnan Saka, dengan seragam taktis berlapis hitam, maju paling depan. Ia tidak berteriak, namun suaranya terdengar tajam, dingin, dan penuh kekuasaan. Senter di senjatanya menyinari pistol si polisi, membuat siluetnya terlihat sangat terancam. "Lepaskan, senjatamu sekarang juga," katanya lantang. "Kau mengancam seorang jenderal aktif TNI Angkatan Darat. Kau baru saja menginjak garis merah."
Tak ada keraguan dalam suaranya, tak ada jeda untuk perdebatan. Satu aba-aba saja dari mulutnya. Seluruh pasukan bisa berubah jadi badai peluru yang akan mengakhiri semua dalam hitungan detik. Tubuh polisi itu membeku. Seluruh darah seperti menghilang dari wajahnya. Pistol di tangannya kini terasa berat seperti besi panas. Nafasnya tercekik dan peluh dingin mulai mengalir dari pelipis. Sinar lampu senter Kopassus membuat matanya menyipit. Dan akhirnya, perlahan, dengan gerakan kaku, ia mulai menurunkan pistolnya. Jemarinya lemas. Senjata itu jatuh ke tanah dengan suara logam yang seolah membelah udara. Tapi rekannya yang sedari tadi berdiri gelisah di balik motor memilih reaksi berbeda. Melarikan diri. Namun langkahnya baru 3 meter ketika dua prajurit yang sudah menyusup melalui sisi semak-semak langsung menyergapnya. Ia didorong jatuh, diborgol di tanah tanpa sempat melawan. Suara rantai borgol mengunci menjadi penanda akhir perlawanan konyol itu. Penduduk setempat yang mulai berdatangan dari kejauhan hanya bisa mematung. Mereka menyaksikan perubahan kekuasaan dalam hitungan detik dari pemerasan jalanan menjadi operasi militer kelas tinggi. Jenderal Bram masih berdiri di tempatnya. Ia bahkan belum bergerak sejak pistol diarahkan ke wajahnya. Wajahnya datar, dingin, namun sorot matanya menajam, menelusuri setiap detail situasi. Ia tak perlu mengeluarkan perintah. Pasukannya tahu betul apa yang harus dilakukan. Letnan Saka menghampiri dengan langkah cepat namun teratur, lalu berhenti persis 1 meter di hadapan sang jenderal dan memberi hormat penuh disiplin. Maaf terlambat, Jenderal. Kami langsung melacak begitu sinyal kendaraan Anda berhenti terlalu lama. Ucapnya dengan suara tegas. Bram mengangguk singkat, menoleh sedikit ke arah polisi yang kini terkapar di tanah dengan tangan terborgol. Kalian tepat waktu, jawabnya. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum. Ia hanya memastikan bahwa keadilan telah bergerak. Saka lalu memberi isyarat tangan, dan sekelompok pasukan mulai menyisir area sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman tersisa. Hari itu, hutan bukan hanya menjadi saksi ketegangan, tapi juga kemenangan atas kesewenang-wenangan. Jenderal Bram mengangguk perlahan, matanya menatap lurus ke arah Letnan Saka. Kalian datang tepat waktu, ucapnya singkat, tapi penuh makna. Suaranya rendah, namun cukup untuk menegaskan bahwa situasi kini sepenuhnya terkendali. Ia melangkah pelan mendekati para polisi yang kini tergeletak di tanah dengan tangan terborgol. Sorot matanya berubah tajam, penuh penilaian. Mereka ini bukan penegak hukum, mereka pemalak berseragam, ujarnya. Nadanya datar tapi menggigit. Bram menunduk, melihat pistol yang tadi mengarah ke wajahnya, lalu mengangkat kepalanya menatap para prajuritnya. Pastikan semuanya dibawa ke markas untuk diperiksa lebih lanjut. Cek identitas, latar belakang, jaringan. Jangan remehkan mereka hanya karena seragamnya. Ucapannya tegas, tak terbantahkan. Ia tahu betul, dalam situasi seperti ini tak ada ruang untuk kelengahan. Seringkali korupsi kecil justru menjadi pintu masuk bagi kebusukan yang lebih besar. Dan hari ini, ia baru saja membuka salah satunya. Tanpa menunggu perintah kedua, pasukan Kopassus langsung bergerak cepat. Dengan efisiensi tinggi yang hanya bisa lahir dari pelatihan keras bertahun-tahun, mereka menggeledah tubuh para polisi tersebut. Pistol, pisau kecil tersembunyi, radio komunikasi, dan ponsel mereka dikumpulkan dalam tas bukti. Salah satu prajurit menemukan dompet tebal berisi uang tunai yang disembunyikan di balik pelindung rompi. Wajahnya mengeras. Letnan Saka menerima laporan singkat dari operator sandi di sisi jeep. Ternyata, nama salah satu polisi itu sudah lama masuk dalam daftar pantauan Direktorat Intelijen Militer sebagai tersangka pemerasan berseragam. Ia adalah bagian dari jaringan oknum yang sering memanfaatkan razia untuk mengeruk keuntungan pribadi, berpindah-pindah wilayah agar sulit dilacak. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kasus hari ini bukan insiden tunggal. Ini adalah pintu masuk menuju operasi pembersihan yang lebih besar. Para prajurit semakin waspada. Apa yang mereka temukan hari ini mungkin baru ujung dari iceberg. Sementara itu, dari kejauhan, warga sekitar mulai berdatangan satu persatu. Awalnya hanya suara langkah pelan dan bisikan-bisikan penasaran. Namun begitu melihat pasukan bersenjata lengkap dan para polisi digelandang ke tanah, rasa takut berubah menjadi keberanian.
Beberapa dari mereka mulai mengangkat ponsel, merekam kejadian yang berlangsung. Seorang ibu parubaya berbisik pada suaminya. Jadi benar, akhirnya mereka ketahuan juga. Matanya berkaca-kaca. Ternyata selama ini, banyak warga di sekitar wilayah itu telah menjadi korban pemerasan dua polisi tersebut. Ada yang dimintai uang karena alasan pelanggaran palsu, ada juga yang diancam ditahan jika tak menyerahkan dompet. Namun mereka tak pernah berani melapor, takut akan intimidasi. Kini, saat mereka melihat keadilan ditegakkan dengan mata kepala sendiri, rasa takut itu perlahan tergantikan oleh rasa lega. Ada yang mulai bertepuk tangan pelan. Ada pula yang berdoa dalam hati, mengucap syukur bahwa hari itu keadilan akhirnya datang ke desa mereka. Melihat kerumunan mulai bertambah, Letnan Saka segera mengambil tindakan untuk mengamankan perimeter. Warga harap menjauh, lokasi ini masih dalam pengamanan. Serunya tegas namun sopan. Beberapa prajurit membuat garis penghalang dari kendaraan taktis hingga pohon besar di sisi jalan. Dua polisi yang kini berstatus sebagai tersangka dibawa ke kendaraan militer, dikawal ketat oleh 4 prajurit bersenjata. Mata mereka tertutup kain hitam agar tak dapat membaca arah atau lokasi yang dituju. Letnan Saka tidak ingin ada celah untuk informasi bocor. Di sisi lain, 2 anggota Kopassus tetap berjaga di lokasi. Mereka bertugas mengamankan tempat, memastikan jika ada rekan dari oknum polisi itu datang, mereka bisa ditangkap langsung. Hutan itu kembali sunyi, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, sunyi itu diisi dengan kehadiran kekuatan yang tak terlihat, disiplin militer yang tak terbantahkan. Dan warga kini tahu tempat itu bukan lagi milik para pemalak berseragam. Jenderal Bram berjalan kembali ke mobil tuanya dengan langkah tenang. Ia membuka pintu, duduk di balik kemudi, dan menghidupkan mesin. Suara khas Land Cruiser tuanya kembali bergema di antara pepohonan, seperti tanda bahwa perjalanannya akan berlanjut. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Di belakangnya, iring-iringan kendaraan taktis militer menyusul, membentuk konvoi pelindung yang mengawal langkah sang jenderal.